Amat darajah inat tasori pada mola tegodang dohu pasat tawi tuamu alere kamu do tiki munargai rohabu mengadupi udang nami apalagi tikyo ima namar pesta hita ima pesta satu abad tabang nyobutan agabi sekaligus pendatangan prasasti kembalinya nama kampung kita Lumban Sirait Gu.
dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Toba menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Toba dan Bupati Toba memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang perubahan nama Desa Biusku Barat menjadi Desa Lumban Siretgu di Kecamatan Parmaksian, ditetapkan di Balige pada tanggal 30 Januari 2023. Bupati Toba Poltak Sitorus ditandatangani dan dicap. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan, sudah sah ditandatangani oleh Bapak Bupati. Boleh dipoto dokumentasi kita sukacita hari ini. Peparan Yokwi Raja Urik Sirait Pausaga Borusitorus. Bapak Bupati yang kami muliakan, Bapak Insinyur Poltak Sitorus, Rodo Hami Bison, Peparani Naburumuna, Peparani Obunami Obu Raja Urik Sirait Pausaga Borusitorus. Masegurang ko jalo hami pasu-pasu siat huatay di poparan ni opo nami nagabi alas ni rohano hami marhiti pertaniangan di Sadaryodo di Persudo gudang ko huday hami amang akka na diulang-ulang jong-jong do sude puskesmas dari Prakarsai Bapak udah Profesor Dr. Widian lungauli huberik kami patinggan jong-jong do perpustakaan di Sawab Sirait ulido di kantor di Pacamati songoni nang akadalep pe abang adonggo guari anak ni Raja Uri Poparami adonggo jalan Dr. Widian di mana tusok kamu nakin natu Pasar Baru 5 jalan Sabang Sirait godang ko tong diutope sodo bagas ni natua-tuai Pak Sabang Sirait dohon Dr. Widian di negara kami amang tulang pasok-pasok nai gudang go hujalohame kapasok masuk mulai sian Akabapauda Dr. Widian Sabang Sirait karena singarang namang bulu si hami satabi tulang raja nami maliate mah di tuhata maliate mah di hamu jadi hulala sahab mana uli sahab mana dingga butimah mau lihat di ketua Opo Topak Matanyari di Hamuna Pak Bupati au mewakili sian keluarga besar Profesor Dr. Widian Sirait kebetulan laiku apalagi anak tulang dan guiro jadi au dohot laik baru pasal betul di soal tubuhnya tulang siap tangan Insinyur Pesta Sirait dohot laiku Lintong Sirait. Jadi soal yang dokter kedua nak keningan bahwa pada momen ini dimanfaatkan oleh panitia untuk dalam rangka pengusulan tulang Profesor Dr. Widian Sirait sebagai pahlawan nasional dan ini masih dalam proses mungkin kita baru start Desember tahun ini. Jadi sebagai satu kenangan untuk Bapak Bupati, ini ada autobiografinya tulang. Dan inilah salah satu dasar nanti dalam menyusun naskah akademik yang akan kita serahkan kepada pemerintah, Syeki Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi mengenai judul adalah Demi Bangsa, Mononadilason Liku-Liku Pengabdian Profesor Dr. Widian Sirait Demi Bangsa
dari guru SR Porsea sampai guru besar ITB. Kebetulan Pak Bupati adalah dari alumni ITB, karena beda jurusan mungkin ya. Tulang di sana adalah alumni ITB juga dari farmasi. Cukup banyak tulang ini berkiprah di dalam negara Republik Indonesia. Kalau saya lihat di dalam biografinya, boleh saya katakan mungkin kita sudah bisa baca di dalam beberapa internet dan di sini juga sudah ada 4 zaman. Zaman kemerdekaan penjajahan Belanda. Salah satu bukti adalah yang namanya pertempuran di jembatan Porsea. Dari ada prasasti Perang Dunia Kedua. Tulang juga ikut di sana berkiprah. Mulai tahun 1945 sampai 1950. Di Orde Lama, begitu sekolah tamat SR, SMA, SMA, melanjut UI ataupun ITB. Alai daksahat sampai selesai sarjana 1, melanjut menjadi kuliah di negeri Jerman. Di sanalah tulang ini mendapatkan S atau sarjana farmasi. Dimanfaatkan waktu itu sampai berkeluarga di sana dan masih sekolah untuk mengambil filsafat dan politik. Sekaligus juga tulang ini rupanya aktif sebagai pada waktu itu pemuda, adalah ketua PPI, Pemuda Pelajar Indonesia di Jerman Barat. Disitulah tulang ini berkiprah, bisa dekat dengan beberapa pejabat-pejabat kedutaan termasuk militer. Salah satu adalah DI Panjaitan. Cukup banyak. Baru setelah selesai dari sana berkeluarga, pulang ke Indonesia tahun 1964. Pada saat itu langsung menjadi dosen di ITB sekaligus pembantu rektor 3 urusan kemahasiswaan. Jadi cukup panjang sebenarnya ceritanya. Nantilah barangkali silakan dilihat oleh Pak Bupati. Kami serahkan sekarang. Sama-sama kita saksikan penyerahan dokumen kepada Bapak Bupati dari Bapak Jenderal Timbul Manurung. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah, menang. Luar biasa acara kita hari ini. Harapan kita acaranya sampai besok diberkati oleh Tuhan, diberikan cuaca yang cerah. Sekarang singkat Sawati, Desa Bisguwaratong, yaitu gabungan dari 2 desa, Desa Lumban Sirait Gu dan Desa Lumban Manurung. Pada tahun 2010, Lumbang Manurung pemekaran, tinggal nama desa Bisguwarat. Atas kerinduan putra putri Pinopar Opurazauri Nagabe dapat sadaur roa paulakon Lumban Sirait Gu. Mulai tema tutuhan, mulai tema termobi tuamat tabupati, nama restui desa mulak musing desa Lumban Sirait Gu. Dan pada hari ini kita datangani amat tabupati di desa Lumban Sirait Gu. Horas. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena hari ini kita sama-sama bisa hadir dalam upacara syukuran perubahan nama Desa Bius Gu Barat menjadi Lumban Sirait Gu. Horas. Lumban Sirait Gu. Gu Barat terbentuk atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan Kecamatan Bonatua Lunasi dan Kecamatan Permaksian Kabupaten Toba Samosir, di mana sebelumnya bernama Desa Lumban Sirait Gu. Proses perubahan nama desa Bius Gu Barat menjadi Lumban Sirait Gu sudah sejak lama memang diprakarsai. Namun atas usulan dan aspirasi masyarakat serta pemerintah desa Bius Gu Barat dengan pertimbangan faktor sejarah dan adat istiadat, maka ditetapkan perubahan daerah Kabupaten Toba nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan nama desa Bius Gu Barat
menjadi Desa Lumban Sirait Gu di Kecamatan Parmaksian. Adapun penyesuaian administrasi perubahan nama desa sudah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari 2023 terkait perubahan nama desa Bius Gu Barat menjadi Lumban Sirait Gu. Untuk selanjutnya dapat diterbitkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan nama desa sekaligus penyesuaian administrasi pemerintahan. Harapan ke depan semoga perubahan nama desa ini yang diinisiasi dan didasari pada faktor sejarah dan adat istiadat, maka masyarakat terutama para generasi muda tidak pernah akan lupa akan sejarah penamaan desa Lumban Sirait Gu. Selain itu juga dengan adanya kegiatan ini maka tali silaturahmi tetap terjalin dengan baik antara masyarakat yang ada di Bonapasogit dan yang di perantauan serta dengan pemerintah, baik pemerintah desa Lumban Sirait Gu, pemerintah Kecamatan Parmaksian dan pemerintah Kabupaten Toba, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba, sebagaimana juga merupakan visi Kabupaten Toba, yaitu mewujudkannya Kabupaten Toba yang unggul dan bersinar. Hadirin dan undangan yang berbahagia, pada kesempatan ini juga saya ingin merespon apa yang disampaikan tadi Amang Ketua dan juga Bapak Timbul Manurung, bahwa rencana kita, doa kita supaya dua saudara kita, bapak kita yang kita banggakan, yaitu Bapak Profesor Dr. Midian Sirait dan Syabam Sirait, bisa kita usulkan dan disetujui menjadi pahlawan nasional. Kita sangat setuju dengan hal itu karena beliau ini telah banyak berjuang dengan berani memperjuangkan baik kemerdekaan kita, baik juga mengisi kemerdekaan ini. Memang Sirait ini luar biasa. Molo didokon hamuma naraja ijolo siaduon di tonga-tonga si Hadiangan, ibu di si Paiteo. Jadi ini patut kita banggakan, dan terus sampai sekarang saya lihat baik di kabupaten terus ya Pak Uji Sirait ini sangat membantu kita akan membuat ya kebijakan-kebijakan peraturan perundangan di Toba ini, dan juga di pusat Sirait juga ya Marwarar Sirait tetap aktif untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Jadi kami pemerintah Kabupaten Toba sangat bangga dengan pemparan Sirait sedunia ya. Ayo bersama-sama kepada seluruh perantau saya mengajak alana hamuna di perantauan orang yang paling sukses berhasil baik di bidang politik, baik di bidang pendidikan. Mau lihat tema di Profesor Dr. Midian Sirait yang telah membuka sekolah tinggi farmasi yang di Lagubuti, dan banyak lulusan dari sana yang sekolah bahkan bekerja di luar negeri. Ini capaian yang luar biasa. Sebelum Bapak LB Panjaitan membuka sekolah sudah didahului oleh Bapak Profesor Dr. Midian, dan sebenarnya beliaulah yang menginspirasi Bapak kita, Bapak LB Panjaitan untuk bikin sekolah yang bagus juga di Toba ini. Ini perlu kita berlomba-lomba untuk membangun daerah kita ini. Sirait sudah banyak berbuat. Nah, untuk itu hari ini kita bersyukur dan saya ucapkan selamat juga kepada kita yang telah memperbaiki tambak ya. Semoga ke depan
Sirait semakin jaya, semakin sukses, semakin diberkati Tuhan. Berbuat di Toba ini, kita berinvestasi di Toba ini, yang di perantauan itu saya kira sudah banyak kita memberkati mereka. Bagaimana kita memberkati mereka? Kita sekolah, didoakan dari sini, sekolah di perantauan sana, ilmu kita kasih kepada daerah di mana kita merantau. Selamat atas perubahan nama desa Biusgu Barat menjadi Lumban Sirait Gu. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berikan tepuk tangan. Jalan-jalan ke Balige. Jangan lupa rekreasi. Cakep. Atas undangannya Sirait dan seluruh peparannya, kami pemerintah Kabupaten Toba mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih. Horas, horas, horas. Horas madihita saluhuna. Ia perjalanan ni panitia imaulot tamulen aktuari saat sadarion mamukka may songong buhay na 100 tahun tabak yoputta Raja Urik ibuka tahun 1920 sada. Terbayang kod doi tahun ini tentunai zaman penjajahan luar biasa putta najolo nape dijajah sangat jalaboy do pajong jok tabak yoputta 100 tahun manak sahabat di tahun 2020 sada alayalani masani covid dapat tarundur mau tu 2020 ima pestak tanah tu ada dosa darion marbikas may muse itik diharap dana konami 2000 tahun lupa Sirait Gu alai dinamisasi pemerintahan berubah gabe desa Biusgu Barat sihol rohanami jala uli rohanami satoluk hubulak kami maguaron gabe Goar najolo lubas Sirait Gu mau lihat secara khusus dohono tuak kana makkalojai khususna na paulak guaron diamata manang-anak iba Pak Dewan Pauji Sirait Boru Pardede suak soni hapung di hutaon anak giba Burhanuddin Amani Boris do saluhu nada makkalojai boy tabayak ko proses paulak ko guar sahat tu SK Menteri Dalam Negeri secara prosedural sahat tu pemerintah pusat mau lihat mari Tuhan tak suak soni lumobi di pemerintah kabupaten tentuna nasabnya menerbitkan peraturan pemerintah yang sifatnya sebagai legalitas agar sah nama desa Jalan Atuari mai penandatanganan prasasti oleh Bupati Toba au jongjong di sadarion tikion namanggati anak ngiba Aris Merdeka Sirait alai almarhum Jumodo Jolo Tuhatta satuluk mana tua-tua ilimpahom maut tuau jemoliate matong dohonokku namang rubiau na selilingon na betapa banyak pengorbanan waktu suak soniak kana asing dohonokku ia pemugaran di tabak yoputta mernatapak tabagi denggat tabereng tahun 1920 sada maka akhir inauboto dipugar jana danak doi bauji dukon 22 tahun baru memusit tabugar las omma tapis taos sadario dimana bu dohonon nami lancar moloto satu nibang ujug yang nopotari sadani ruhatta do hasangapon itu hatta buti masa kita kami saluhudna mau liate horas ma dihita saluhudna buti ma Bartopak Joheta tu Bapak Insinyur Tony Sirait
dihamu na tua-tua nami nahu persangapi hami lihat kamu satu kitik au bercerita bahasa gabe adong pulau tasadario 2 tahun na lewat rodo anggiku Aris Merdeka Sirait tuau tuhami pengurus abang tabay ma pertaniangan syukuran di hutata tiki goluni Aris Merdeka hurang rame hani do amang bupati do DPRD bawa mabain hutatau na saligan mabain seminar tata ruang wisata Danau Toba perlindungan anak alai tiba-tiba ro COVID alai dak tercapai cita-cita ni anggiku Aris Merdeka hurui hami maka cara-cara dangang be amang Pak Bupati dangang be nabuyu pasahat kami aka pemikiran do tadinya merhita ke seminar dengan acara yang begitu singkat dan padat nian kamardalan songon program-program apa nama beasiswa yang diprakarsai adik kami Marwara Sirait dan Putra Nababan itu udah berjalan amang beberapa desa terus musai perpustakaan di Sabang Sirait di Kecamatan Parpaksian di Katori do akabaksos mau dalatok kami amang panitia puji Tuhan boido dilaksano kalahi dengan semangat yang tinggi songoni nang bapuda diba Insinyur Tony Sirait MT Radero Hana Jalo perpindahan ketua panitia untuk pertanian Maliate madi dasida semua anggiku Pauji Sirait memang dari awal dia sudah bersedia Hamima Najolo terus mangarang-rangion asadinggar dihamu amanami do inanami songolido nang apala ulauta sadarion anggia mamardalat sude ulauta sadarion jala sude akacarata pamuji-mujiot tutuhat tado saluhutna ima hata siap kami pengurus harian pusat piduji ma tuhat tai ganupari horas atas nama DPRD Kabupaten Toba. Nah pada saat saya mewakili Mologuarhu Situa Sabarudin Tapunan pasahaton tuhamu saluhut nama nami nanami saluhut na kahit nahu pasangapi hami macelas rohanami jelebangga hami siat DPRD mamereng hasadaon ni rohamuna di acara nakingan acara adat habatahon na pinatubamuna pemugaran 1 abad 100 tahun opui nagabi nasangapi Raja Urik Sirait on sada ulaon nahikos si paihuti-huton di saluhut hita halak batak unang mago ima dia kapartuturota soba marhula-hula elik marbolu jalamanat mardongat tubuh alani hamisian DPRD Kabupaten Toba medok tuhamu amanami nanami salut dan betul-betul luar biasa tepuk tangan ma tuhamu salutna pemparan ni opui Raja Urik Sirait merubah nama satu desa dari nama lama Lubas Sirait Gu menjadi Biusku Barat. Dulu itu ada sejarahnya kosaha dope usungon naon eksaminasi satu kementerian dalam negeri asaboyan non KTP muna berubah magwari danggapi desa Biusku Barat be alai menjadi desa Lubas Sirait Gu di ulau muna di bagas sadarion saya manumpak masalah ni
tuhata di pasahak mana tapagido na pinangido muna di pasahak di batamay di tanghyo makapagido anta sahar ni solo masatu waktian mengasahat ulang di bagai sasadero sah mahamus saluhuna cuma lo banggawian cuma lo parhorasa songoni mahata atas nama diberi Kabupaten Toba Sianau Situa Sabaru di Tambunan amin. Jadi perjoloma maulate di tuhata isiala asi do dengan di basana bui tamar bungu di ngaranon di bagasan lasni roha sudah poparan ni opo raja urik sirait dohot si boru paus saga boru si torus sesuai dohot temaon senantiasa bersukacita dan tetaplah berdoa, dan ini bisa kita lihat baik di pemerintahan maupun di bidang politik, demikian juga di bidang kesehatan ataupun di bidang akademisi. Banyak marga sirait paparan Raja Urik yang memberikan kontribusi untuk kemajuan peradaban di Indonesia ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Perlu Bapak nami bahwa pemerintah Kabupaten Toba memiliki program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu tanpa masyarakat, tanpa dukungan dari kelompok-kelompok marga-marga yang ada di Toba ini, pemerintah Kabupaten Toba akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu kami mengharapkan semua marga dapat memberikan sumbangsi pemikiran, tenaga, dan juga waktu, karena Kabupaten Toba ini sekarang memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata kesehatan. Pemerintah juga sudah membangun infrastruktur jalan masuk ini, Jalan Sabang Sirait, Dr. Median, dan juga puskesmas, dan kami juga bertekad untuk menghadirkan dokter di puskes pembantu mulai hari Senin, supaya ada wujud nyata kalau ada masyarakat yang kurang sehat langsung bisa diperiksa kesehatannya supaya sehat, karena tanpa kesehatan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk peresmian perubahan nama desa Biusku Barat menjadi Lumban Sirait Gu, kami juga mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Pauji selaku yang membidangi proses dengan panjang, dan akhirnya pada hari ini bisa kita resmikan menjadi desa Lumban Sirait Gu. Semoga dengan perubahan nama desa ini menjadi Lumban Sirait Gu, maka seluruh masyarakat desa Lumban Sirait Gu bersatu padu bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Dengan doa syukur ini, mudah-mudahan ke depan semua paparan Raja Urik Sirait diberkati Tuhan semakin maju dengan segala profesinya, memiliki kebahagiaan dan saling bekerja sama. Songlima hata sautik janami mauliatema horas. Ia pinopari opui Raja Urik masangat nagabi ima amatta Bapak Sabang Sirait. Sejak beliau meninggal tahun 2021, dalam hitungan minggu beliau diusulkan menjadi pahlawan nasional, dan prosesnya saat ini sudah di posisi Istana Negara. Secara pribadi saya baca di Kompas bahwa ketuanya Profesor Mahfud MD telah menyetujui beliau menjadi pahlawan nasional. Barangkali persetujuan itu tertunda di tahun ini, mudah-mudahan di tahun depan beliau sah menjadi pahlawan nasional. Tepuk tangan bagi dia. Jadi untuk kami besok semua wakil ketua umum panitia nalawa satu lulus semua cindramata ni hami oparan ni opui Raja Urik Sirait opung baru nami
Pausaha Agustus Lasma Rohani Pak Sekda mewakili pemerintah Kabupaten Toba. Saya memperkenalkan diri saya Baharudin Togatorop. Saya bergelut di bidang dunia farmasi. Di mata saya, Profesor Dr. Midian Sirait itu adalah seorang yang sangat berwibawa dan merupakan idola saya. Salah satu yang membuat menjadi idola saya adalah buku Pharmacope yang mulai dari edisi pertama, edisi kedua, dan edisi ketiga, beliau selalu terlibat dalam menyusun buku tersebut. Bahkan di Pharmacope edisi ketiga, beliau adalah ketua penyusunnya. Dari situ saya termotivasi untuk mengenal lebih jauh tentang Arjuna. Setelah di Arjuna, saya pernah berjabat tangan dengan beliau langsung. Di mana beliau mengatakan bahwa sudah banyak yang diperbuat dan saya menyaksikan sendiri bagaimana dia membangun patung atau tugu Perang Dunia Kedua di daerah Korseang, terus tugu dari Kolonel Storuski, yang notabene di belakangan hari sangat dilupakan oleh orang. Kemudian beliau, Pak Midian, menyampaikan ke saya bahwa dia membangun Arjuna merupakan dari monumen hidup. Saya mendapatkan petua dari beliau dari bahasa Jerman yang nanti akan saya cari lagi, tetapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mengatakan ke saya bahwa seseorang tidak akan pernah mati, seseorang hanya pergi jauh. Seseorang itu dikatakan mati ketika dia sudah dilupakan. Sehingga beliau punya komitmen tetap akan berdiri Arjuna ini, karena begitu Yayasan TP Arjuna berdiri, maka itu adalah nama kedua dari Profesor Dr. Midian Sirait, dan yang selamanya beliau pasti akan hidup seperti hidup di hati saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melva Manuru. Saat ini jabatan saya sebagai Ketua Stikes Arjuna. Dan untuk mengenal beliau, saya 14 tahun sudah ada di Arjuna ini. Dan pada berkat beliau, pada 2019, 11 Juli, Akper dan Akademi Farmasi menjadi Stikes Arjuna. Dan kami akan memegang teguh untuk prinsip beliau akan membawa kenangan nama tersebut sehingga beliau tetap hidup di dalam kami. Ya, saya Sitor Putar-Putar, Kepala SMK Arjuna Laguboti. Profesor Midian bagi saya adalah sangat manusia yang sangat brilian, mempunyai visi misi yang sangat jauh ke depan. Bahkan 10-20 tahun, bahkan 100 tahun ke depan, beliau sudah merencanakan yang terbaik khususnya untuk pendidikan di daerah Kabupaten Toba, khususnya di Pintu Bosi. Beliau adalah bagi saya sosok yang sangat saya kagumi, yang mempunyai visi misi, dan bahkan beliau yang saya tahu adalah salah satu penggagas berdirinya BPOM yang ada di Indonesia sekarang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joseph Manurung. Saya bergabung di Arjuna di tahun 2011 dan sekarang saya ditempatkan di SMK Arjuna yang ada di sini di bagian prodi farmasinya. Pengalaman saya bertemu dengan Profesor Midian Sirait itu di tahun 2010 di saat saya diminta untuk bergabung di salah satu perusahaan beliau pada saat itu. Di situ saya sempat beberapa kali bertemu dengan beliau dan saya mendapatkan beberapa pesan yang selalu saya ingat sekarang. Yang pertama, bagaimana beliau menceritakan kepada saya perjuangan beliau berangkat dari kampung
kemudian berjuang di ibu kota, kemudian sampai meraih pendidikan yang tinggi dan membuat beberapa gebrakan di dunia farmasi. Kemudian juga beliau selalu menitipkan pesan kepada saya di saat saya juga sama-sama sebagai orang perantau di Jakarta. Pesannya yang paling saya ingat adalah jangan pernah takut untuk bersakit-sakit dahulu. Mungkin itu yang sangat-sangat berbekas di benak saya sampai sekarang. Terima kasih. Horas, ya kami sedang berada di tempat makam Profesor Dr. Midian Sirait yang beliau, saya pikir khususnya bagi orang Batak, seorang tokoh yang luar biasa membawa pendidikan di daerah Batak. Ada sekolah di sini yang sangat bagus, Stikes, dan banyak anak-anak di sana, lulusan di sana yang berhasil. Dan banyak karyanya bagi bangsa ini. Saya kira beliau ini patut kita usulkan untuk menjadi pahlawan nasional Indonesia. Dan pemerintah Kabupaten Toba siap mendukung apa saja yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Tuhan memberkati. Horas. Baik, terima kasih atas hari yang baik pada hari ini dari seluruh keluarga Bapak Profesor Dr. Midian Sirait menyampaikan kepada kami, kepada saya, yaitu saya, anggota Dewan DPRD Kabupaten Toba, yang sekaligus juga ketua partai, yaitu ketua partai PKB di Kabupaten Toba, sangat mendukung atas prakarsa dari keluarga terhadap Profesor Dr. Midian Sirait merupakan salah satu calon pahlawan nasional yang akan dinobatkan di Republik Indonesia ini atas jasa-jasa beliau, baik itu jasa pada zaman penjajahan, setelah, dan zaman Orde Baru, bahkan zaman reformasi. Bahwa beliau merupakan salah satu tokoh dari masyarakat Batak, khususnya dari desa ini, yang turut serta membangun, apakah itu melalui pembangunan pengetahuan sains ataupun pengetahuan masyarakat, sosial dan budaya. Beliau layak untuk diwujudkan menjadi salah satu tokoh nasional di Republik Indonesia ini. Untuk itu saya atas nama fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Toba yang memiliki 4 kursi mendukung penuh beliau menjadi pahlawan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.